Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas yang namanya penyesuaian umum atas laba akuntansi. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan PMK 136 tahun 2024 tentang kesepakatan internasional, sebenarnya di situ dicantumkan 3 jenis penyesuaian. Ya. Yang pertama itu namanya penyesuaian umum, kemudian ada penyesuaian pilihan, dan ada penyesuaian khusus. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis penyesuaian umum, ya, yaitu penyesuaian umum akun keuangan umum. Dimulai dari akun laba setelah pajak. Dilakukan penyesuaian-penyesuaian nanti akan menghasilkan laba rugi global, dan laba rugi global inilah nanti yang akan dikenakan tarif atau persentase pajak tambahan, ya. Jadi dengan demikian penerapan tarif akan benar karena berdasarkan laba rugi global, yang sebenarnya juga merupakan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi SBIE. Ya, namun pada kali ini kita konsentrasi ke laba rugi global. Jadi Bapak Ibu sekalian, laba setelah pajak yang dilaporkan oleh entitas konstituen akan dilakukan penyesuaian berdasarkan global rules, ya. Penyesuaian bisa penyesuaian positif, bisa penyesuaian negatif. Secara matematisnya itu sama dengan undang-undang PPh kita juga mengenal yang namanya penyesuaian fiskal. Penyesuaian fiskal terdiri dari 2, penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Nah, ini di global rule ini juga sama prinsipnya. Ada penyesuaian positif dan ada penyesuaian negatif. Dari segi akun-akun yang terlibat, penyesuaian baik penyesuaian positif maupun penyesuaian negatif itu akan memperhitungkan penghasilan-penghasilan mana saja yang termasuk dalam penghitungan laba rugi global dan penghasilan-penghasilan mana saja yang tidak termasuk dalam penghitungan pajak tambahan. Demikian juga untuk masalah pembebanan biaya. Ada biaya-biaya yang boleh dibebankan dalam penghitungan pajak tambahan global rules. Ada juga biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan. Nah, itulah yang menyebabkan perlunya global rules menetapkan penyesuaian-penyesuaian dari laba setelah pajak sehingga dihasilkan laba global, laba rugi global. Nah, dari situlah nanti diterapkan persentase pajak tambahan yang rumusnya adalah tarif minimum 15% dikurangi tarif pajak efektif. Demikian penjelasan tentang penyesuaian umum, dan mari kita ikuti penjelasan selanjutnya yang lebih rinci.
Penyesuaian akun keuangan umum. Penyesuaian dilakukan dimulai pada akun laba setelah pajak. Dilakukan penyesuaian umum, maka akan menghasilkan laba atau rugi global. Formula pajak tambahan per negara atau jurisdiksi adalah tarif minimum dikurangi tarif pajak efektif dikali laba global bersih dikurangi SPIE ditambah pajak tambahan adisional kini dikurangi Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Yang menjadi perhatian kita kali ini adalah laba global bersih yang didapat dari penyesuaian atas laba setelah pajak, kemudian dilakukan penyesuaian yang dinamakan penyesuaian umum, yaitu penyesuaian akun keuangan umum dilakukan dengan cara menambahkan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dengan jumlah bersih dari setiap pajak tercakup yang timbul sebagai pajak kini current tax expense dan aset pajak tangguhan termasuk pajak tercakup yang dikenakan atas penghasilan yang dikecualikan dalam penghitungan laba atau rugi global. 2. Setiap aset pajak tangguhan yang disebabkan oleh kerugian di tahun pajak. 3. Pajak tambahan berdasarkan IIR, Income Inclusion Rules, UTPR, Under Tax Payment Rule, dan atau Qualified Domestic Minimum Top Up Tax yang dibiayakan, dan Disqualified Refundable Imputation Tax yang dibiayakan. Ya. Ini unsur A ini terdiri dari 4 komponen. Ya. Nah sekarang yang B, mengurangkan dividen yang dikecualikan dari laba atau rugi bersih akuntansi keuangan. C. Mengeluarkan keuntungan kerugian ekuitas dikecualikan dari penghitungan laba rugi bersih akuntansi keuangan. D. Memasukkan semua keuntungan atau kerugian metode revaluasi untuk suatu tahun pajak dalam penghitungan laba atau rugi global dengan memperhitungkan setiap kerugian revaluasi atau kenaikan penyusutan yang diatribusikan pada keuntungan revaluasi tersebut. Mengeluarkan keuntungan atau kerugian pelepasan aset dan kewajiban yang dikecualikan dari laba atau rugi global. Melakukan penyesuaian positif atau negatif terhadap laba atau rugi global bersih akuntansi keuangan atas adanya keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris. Menambahkan biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan dalam perhitungan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan. Melakukan penyesuaian positif negatif atas kesalahan periode sebelumnya dan perubahan prinsip akuntansi yang mengaruhi ekuitas dalam pertimbangan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan, kecuali untuk koreksi kesalahan yang menyebabkan penurunan pajak tercakup pada tahun pajak sebelumnya sebesar 1 juta euro atau lebih. Melakukan penyesuaian positif negatif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan atas biaya pensiun yang masih harus dibayarkan
dan mengurangkan penghasilan atau pembebasan utang dari laba atau rugi bersih akuntansi keuangan. Ya, jadi poin A sampai Z ini adalah komponen-komponen atau akun-akun yang menjadi bahan untuk penyesuaian, baik penyesuaian positif maupun negatif, ya, yang pada intinya akan menentukan penghasilan mana yang boleh dihitung sebagai penghasilan untuk menentukan besaran pajak dan biaya mana saja yang boleh dibebankan atau dihitung untuk menghitung pajak tambahan. Nah, kita akan membahas tentang salah satu contoh bagaimana penyesuaian umum itu dilakukan terhadap laba setelah pajak. Ya. Jadi ada data-data di sini. Di kiri bawah adalah data laporan keuangan entitas konstituen grup perusahaan multinasional yang tunduk pada global, dan kanan bawah ini adalah laporan keuangan yang telah disesuaikan berdasarkan global rules. Jadi ini ada data laba setelah pajak beserta data-data transaksi lainnya yang terangkum dalam akun-akun ini. Kemudian dilakukan penyesuaian di sebelah sini ya, di kanan dilakukan penyesuaian. Maka dari laba setelah pajak ini, setelah dilakukan penyesuaian positif, penyesuaian negatif, maka hasilnya menjadi 116.500 dari sebelumnya laba setelah pajak adalah 100, ya. Penyesuaian-penyesuaiannya adalah sesuai data-data akun tersebut, ya. Misalnya beban pajak 20.000 ya di sini, ya. Yang terdiri dari pajak tercakup 15.000 euro dan DMTT 5.000 euro, ya. Penghasilan dividen ada 10.000 euro, terdiri dari dua jenis saham, ya. Keuntungan dari penghasilan saham 500, ya. Kemudian kerugian mata uang asimetris, ada biaya ilegal, keuntungan metode revaluasi atas properti, keuntungan dari pelepasan aset dan kewajiban, kesalahan periode sebelumnya, dan biaya pensiun. Nah, ini akun-akun ini penyesuaiannya sudah ditentukan pada penjelasan sebelumnya, ya. Nah, kita akan menguraikan satu persatu penyesuaiannya, ya. Yang pertama adalah penyesuaian yang menyebabkan penambahan atas laba setelah pajak, yaitu penyesuaian yang nomor 3 ini, ya, beban pajak sebesar 20.000 euro. Nah, kenapa dilakukan penyesuaian? Maka alasannya ada di sebelah kiri ini, ya. Penyesuaian beban pajak bersih dilakukan dengan menambahkan jumlah bersih pajak yang biasanya diperhitungkan dalam penghitungan laba bersih untuk tujuan akuntansi. Jumlah bersih yang harus ditambahkan kembali ke dalam laba atau rugi bersih akuntansi adalah semua pajak tercakup, ya, termasuk pajak tambahan berdasarkan global dan setiap aset pajak tambahan yang disebabkan oleh kerugian di tahun pajak, ya. Dalam contoh ini, pajak tambahan DMTT 5.000 euro ditambahkan kembali ke dalam laba atau rugi global. Jadi semua jenis pajak ditambahkan kembali terhadap laba setelah pajak, ya, termasuk DMTT. Kemudian penyesuaian yang nomor 4, keuntungan metode revaluasi atas properti sebesar 200 euro, ya. Penjelasannya, keuntungan atau kerugian yang timbul
dari penerapan metode revaluasi atas properti, pabrik, plant, dan peralatan dimasukkan ke dalam laba atau rugi global. Pada contoh ini, keuntungan metode revaluasi atas properti sebesar 200 euro dimasukkan ke dalam laba atau rugi global. Ya, keuntungan metode revaluasi atas properti ini ya. Penyesuaian berikutnya yang nomor 5. Nah, nomor 5 nih, nomor 5. Berdasarkan ketentuan pada pasal 21 ayat 3 huruf C, maksudnya pasal di PMK ini ya, PMK 136 2024. Keuntungan dan kerugian dari pengalihan kepentingan kepemilikan termasuk dalam keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan, kecuali untuk penghasilan kepemilikan saham portofolio. Dalam hal ini, keuntungan dari pengalihan saham sebesar 5.500 euro berasal dari saham portofolio, ya, sehingga tidak dikecualikan dari laba atau rugi global. Maksudnya ini termasuk dalam penghasilan yang diperhitungkan untuk menentukan pajak tambahan. Jadi dimasukkan sebagai penyesuaian tambahan sebesar 500 euro. Kemudian penyesuaian yang keenam, kerugian mata uang asimetris 100 ya. Pada contoh ini, rugi mata uang asimetris ya sebesar 100 euro ditambahkan pada laba atau rugi bersih akuntansi karena merupakan kerugian mata uang asimetris yang dicatat dalam laba rugi akuntansi. Maksud asimetris di sini adalah pemakaian yang berbeda mata uangnya antara yang dicatat pada akuntansi perpajakan dengan yang dicatat pada akuntansi komersial atau akuntansi keuangan. Misalnya saja dalam akuntansi perpajakan itu menggunakan mata uang euro, dalam akuntansi keuangannya menggunakan misalnya US dollar, atau perbedaan antara pihak ketiga kalau bertransaksi dengan pihak ketiga dengan mata uang yang digunakan dalam akuntansi perpajakan atau akuntansi komersial, akuntansi laporan keuangan. Penjelasan penyesuaian yang nomor 7, biaya ilegal. Nah, ini biaya ilegal ya, biaya ilegal. Biaya ilegal 100 euro harus dimasukkan ke dalam laba atau rugi bersih akuntansi karena merupakan biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan berdasarkan global. Jadi sebelumnya perusahaan membebankan biaya legal. Biaya ilegal ini 100 euro katakanlah ya. Tetapi ternyata menurut global rule ini tidak diperkenankan. Jadi yang sudah dibebankan pada laporan akuntansi itu harus ditambahkan kembali supaya menghasilkan laporan akuntansi yang sesuai global rules. Ya. Penyesuaian nomor 8, biaya pensiun ya. Biaya pensiun nih penjelasannya di sini. Biaya pensiun diperbolehkan sebagai beban dalam perhitungan laba atau rugi global adalah biaya pensiun yang iurannya dibayarkan kepada dana pensiun. Jadi boleh dibebankan asal sudah dibayar kepada dana pensiun. Ini saya kira ajas realisasi dia ya, begitu dibayarkan ya itulah boleh dibebankan. Kalau masih sifatnya terutang tidak boleh. Penyesuaian positif atas laba atau rugi bersih akuntansi jika jumlah yang dibebankan sebagai biaya melebihi kontribusi pada tahun tersebut. Kontribusi itu maksudnya iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun. Nah, itulah yang boleh. Nah, yang terhutangnya tidak boleh.
Pada contoh ini biaya pensiun sebesar 100 euro ya, biaya pensiun 100 euro ditambahkan dalam penghitungan laba atau bersih akuntansi. Ya, jadi yang ditambahkan ya. Kemudian penyesuaian yang ke-10, penghasilan dividen ya. Nah, penyesuaian yang ke-10, 11 dan 12 ini dia akan mengurangi laba setelah pajak. Ya, berarti memang akun-akun ini tidak disetarakan dengan penghasilan yang boleh diperhitungkan untuk menghitung pajak tambahan. Ya. Penghasilan dividen ya 4.000 euro. Pada contoh ini jumlah dividen 10.000 euro terdiri dari yang 4.000 euro dengan ketentuan dimiliki 8 bulan dan 6.000 euro dimiliki 5 bulan. Yang 4.000 euro dikecualikan karena dividen sebesar 6.000 merupakan dividen portofolio jangka pendek yang bukan merupakan dividen yang dikecualikan. Jadi yang 4.000 ini harus dikurangkan dari laba setelah pajak ya, karena dia bukan merupakan dividen portofolio jangka pendek. Kalau jangka pendek, nah itu yang boleh. Nah kalau ini makanya harus dikeluarkan. Dividen portofolio ini adalah dividen dari hasil investasi. Kalau dividen kan hasil investasi dari saham murni ya, saham. Kalau portofolio ini sepengetahuan saya ini adalah dividen dari katakanlah kelompok atau batch dari berbagai jenis investasi. Misalnya ada penanaman modal berupa saham, ada berupa katakanlah surat berharga dan lain-lainnya. Nah, jadi ini portofolio ini artinya gabungan dari berbagai jenis investasi. Ya itu ya. Nah, penyesuaian berikutnya adalah nomor 11, kesalahan periode sebelumnya sebesar 200. Penyesuaian terhadap ekuitas awal setiap anggota grup harus diperhitungkan karena penyesuaian tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi saldo awal ekuitas tergantung pada sifat kesalahan. Ekuitas ini kan rekening-rekening modal ya, seperti saham, retained earning ya, dan sebagainya. Masih penjelasan nomor 11 yaitu penyesuaian kesalahan periode sebelumnya. Dalam hal grup, perusahaan multinasional mengubah prinsip atau kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penentuan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan, maka grup PMN perlu untuk menentukan kembali saldo awal ekuitas seolah-olah telah menggunakan prinsip atau kebijakan akuntansi yang baru pada tahun pajak sebelumnya. Apabila perubahan prinsip atau kebijakan akuntansi menyebabkan berkurangnya saldo awal ekuitas, maka penyesuaiannya adalah penyesuaian negatif terhadap penghitungan laba atau rugi global dan sebaliknya. Pada contoh ini, kesalahan periode sebelumnya sebesar 200 euro dikurangkan dari laba atau rugi bersih akuntansi karena menyebabkan pengurangan saldo ekuitas. Kemudian penyesuaian yang terakhir di sini penyesuaian pengurang keuntungan dari pelepasan aset dan kewajiban sebesar 300 euro.
Pada contoh ini, keuntungan dari pelepasan 300 euro tersebut tidak dikenakan pajak. Ya, ternyata keuntungan yang timbul dari pelepasan aset dan kewajiban itu bukan objek pajak, sehingga harus dikurangkan dari laba atau rugi global. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, penyesuaian yang kita sebut sebagai penyusian umum karena dimulai dari laba setelah pajak ditambah unsur-unsur yang menyebabkan koreksi positif dikurangi dengan unsur-unsur yang menyebabkan koreksi negatif sesuai dengan penjelasan yang sudah diberikan. Nah, ini contoh kedua ya, ini contoh kedua. Misalkan PT Chips merupakan entitas konstituen grup PMN memiliki pajak tercakup 20 euro dan laba setelah pajak atau laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sebesar 80 euro. Pajak tercakup sebesar 20 ditambahkan ke dalam laba sebesar 80 euro. Sehingga laba atau rugi global menjadi 100, yaitu 20 ditambah 80 euro. Jadi laba akuntansinya ya menurut ketentuan global rule harus ditambahkan pajak tercakup karena penyesuaian umum yang sudah dijelaskan tadi. Jadi laba versi global rule-nya adalah 20 pajak tercakup ditambah laba setelah pajak. Maka perhitungan tarif pajak efektifnya sesuai rumus adalah pajak tercakup dibagi laba atau rugi global. Jadi ini apa namanya, pembaginya ini laba atau rugi versi global ya, bukan laba setelah pajak. Jadi tarif pajak efektif sama dengan pajak tercakup dibagi laba setelah pajak ditambah pajak tercakup. Karena laba atau rugi global ini menyesuaikan laba setelah pajak dengan adanya tambahan pajak tercakup. Ya, jadi laba atau rugi global ini dipecah unsurnya. Laba setelah pajak ditambah pajak tercakup, sehingga tarif pajak efektifnya menjadi pajak tercakup sendiri nilainya 20 euro dibagi dengan laba setelah pajak ditambah pajak tercakup atau 80 euro dibagi 20 euro, atau secara total dengan demikian tarif pajak efektif menjadi 20 euro dibagi 100 euro alias 20%. Ya. Nah, ini contoh ketiga nih ya. Mel Corporation merupakan entitas konstituen grup PMN yang mempunyai laba 120 pada tahun 1 dan membayar pajak tercakup 12 atas laba tersebut dengan tarif nominal 10% ya. Jadi dengan tarif nominal 10% ini Mel Corporation membayar pajak tercakup 120 euro dikali 10%, hasilnya adalah pajak tercakup senilai 12 euro. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan entitas konstituen adalah 108 euro yang didapat dari laba ya, laba akuntansi 120 euro ya kan, dikurangi pajak tercakup ya, atau laba atau rugi bersih akuntansi keuangan, laba dikurangi pajak tercakup, labanya 120 euro, pajak tercakup 12 euro. Jadi laba atau rugi bersih akuntansi keuangannya 108 euro. Jika bagian dari laba sebesar 20 euro tidak termasuk dalam perhitungan laba global dan pajak tercakup yang 2 euro diatribusikan pada bagian laba yang dikecualikan tersebut. Jadi
Dari 120 ini katakanlah global rule menyatakan bahwa ada 20 harusnya bukan merupakan unsur perhitungan pajak tambahan ya. Maka ini jumlahnya nggak sekian lagi kan, tentunya menjadi dikurangi 20 ya. Terus juga pajak tercakupnya juga bukan 12 lagi ya, harus dikurangi dengan dikurangi ya, yang jelas dikurangi lebih kecil ya. Dan perhitungannya itu perhitungan laba global entitas konstituen menjadi sebagai berikut. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan. Nah, ini kan laba setelah pajak nih ya, dikurangi pajak tercakupan berarti laba setelah pajak ya. Ditambahkan kembali pajak tercakup. Pak, kenapa ditambahkan kembali? Karena ada bagian laba ya, bagian laba yang bukan merupakan unsur penghasilan sesuai global rule, dikurangi laba bukan laba global. Jadi ada yang tidak diakui nih laba nih, 20 harus dikoreksi. Nah, gitu kira-kira ya. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan maka menjadi ini laba setelah pajak, ini plus pajak tercakup, dikurangi laba bukan global ini, maka hasilnya total net menjadi 100 euro. Ya, jadi 100 euro tuh. Karena 20 yang tadinya 120 nggak diakui 20 menjadi 100 euro. Pajak tercakup yang 12 ini karena perhitungan pajak tercakup yang labanya adalah 120 euro kan. Nah, sekarang labanya menjadi 100 euro. Otomatis pajak tercakupnya nggak sebesar ini juga ya. Pajak tercakup 12 euro pada tahun pajak ditambahkan kembali terhadap laba bersih akuntansi keuangan sebesar 108 euro dan dikurangi dengan bagian laba yang tidak termasuk dalam perhitungan laba global sebesar 20 euro sehingga laba global ditentukan sebesar 100 euro ya, seperti perhitungan sebelumnya, atau didapat dari 108 euro ditambah 12 euro dikurangi 20 euro, atau boleh juga cara menghitungnya laba atau rugi bersih akuntansi keuangan menjadi 100, tadinya 120, tidak diakui global rule 20, maka yang diakui global rule adalah 100. Pajak tercakup tadinya 12 ya. Nah, 12 ini atas laba bersih akuntansi yang 120. Nah, sekarang laba akuntansinya yang 12 ini kan pajak tercakup atas laba 120. Nah, sekarang labanya menjadi 100. Maka pajak tercakupnya otomatis jadi 10. Karena pajak tercakup dan karena pajak tercakup diperoleh dari penerapan tarif nominal, gitu loh. Jadi ininya juga otomatis berkurang jadi 10. Jadi intinya begini, dengan berkurangnya laba akuntansi 20 euro otomatis mengurangi pajak tercakup ya, otomatis mengurangi pajak tercakup ya, besarannya ya sesuai dengan data dan kasus yang terjadi ya. Tarif pajak efektif ditentukan sebesar 10% alias pajak tercakup dibagi laba bersih ya, 10%. Sama hasil perhitungannya. Contoh 4, Ulfa Corporation mengalami kerugian ekonomi sebesar 100 euro pada tahun 1 dan mencatat aset pajak tangguhan sebesar 15 euro dengan asumsi tarif nominal adalah sebesar 15%. Ya, jadi pada tahun ke-1 ada kerugian 100. Ya kan, kerugian 100. Dan kerugian
bersih yang dicatat untuk tujuan akuntansi keuangan akan menjadi 85 euro. Mengingat bahwa suatu harta sebesar 15 telah dihasilkan pada tahun yang sama berdasarkan kompensasi kerugian pajak domestik. Jadi intinya, Ulfa Corporation mengalami kerugian sebesar 100 yang akan dikompensasikan ke tahun berikutnya. Ini kan sesuai dengan undang-undang PPh kita juga, bahwa kerugian boleh dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya selama jangka waktu 5 tahun. Ya, artinya nilai kerugian ini akan mengurangi nanti dengan adanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya nanti berkurang. Kenapa? Karena ada rugi 100 ya. Penghasilan kena pajaknya berkurang nih. Nah, itu penghasilan kena pajaknya ya kan berkurang. Otomatis dengan berkurangnya penghasilan kena pajak karena kerugian ini akan mengurangi berkurangnya juga pajaknya kan. Penghasilan kena pajak berkurang, otomatis perhitungan pajaknya berkurang karena kan pajak berbanding lurus dengan penghasilan kena pajak. Nah, itu. Jadi dengan berkurangnya penghasilan kena pajak 100, otomatis mengurangi besaran pajak sebesar penghasilan kena pajak dikali tarif nominal. Maksudnya sebesar pengurangan penghasilan kena pajak dikali tarif nominal, alias kalau berkurangnya penghasilan kena pajak adalah 100, maka berkurangnya pajak yang terutang atau pajak kini 15% kali 115. Nah, berkurangnya inilah yang dinamakan dengan aset pajak tangguhan. Ya, jadi aset pajak tangguhan ini katakanlah isinya itu kompensasi kerugian. Ya, kerugian bersih yang dicatat untuk tujuan akuntansi keuangan akan menjadi 85 euro. Wah, kan tadi kan, karena dia dapat kompensasi dari kerugian di tahun sebelumnya, ya. Kompensasinya kan 100 dan dikali dengan adanya pajak dikompensasi 15 ya. Ini kompensasi dalam hal langsung neto ya, setelah kompensasi aktif pajak tangguhan. Jadi kompensasi yang besaran pajak ya. Kalau kompensasi besaran ininya kan sama 100 kali ini ya. Ya. Mengingat bahwa suatu harta sebesar 15 telah dihasilkan pada tahun yang sama berdasarkan kompensasi kerugian pajak domestik. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan dan paparan tentang penyesuaian umum berdasarkan global rule atas laba setelah pajak sehingga menghasilkan laba rugi global. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.